Part 44. Di perbatasan barat, setelah pertempuran dengan Kekaisaran Kronos berakhir, terlihat pasukan Kairo yang gugur pun mulai dikremasi, dan di sisi Roman, dia yang memimpin pelaksanaan kremasi tersebut pun memberikan penghormatan terakhir kepada mereka, dan setelah itu, dia pun memberikan perintah kepada salah satu pasukannya untuk mengawasi tempat tersebut. Tak berselang lama, Baron Noel yang datang menghampiri Roman. Dia lalu meminta berbincang kepada Roman. Kemudian, dia pun langsung menunduk dan meminta maaf. Karena di beberapa waktu yang lalu saat mereka sedang berdiskusi, Baron Noel sudah menentang keputusan yang dikatakan oleh Roman. Dan karena itu, Baron Noel berkata kalau dia sangat meminta maaf sekaligus berterima kasih kepada Roman. Karena berkat dia, perbatasan barat bisa selamat dan bertahan dari serangan prajurit Kekaisaran Kronos. Di sisi Roman Dimitri, dia yang mendengar itu, setelah berkata dalam hatinya kalau Baron Noel adalah orang yang baik, Roman pun lalu berkata kalau dia tidak mempermasalahkan hal tersebut, serta mengatakan kalau apa yang dilakukan oleh Baron Noel adalah hal yang wajar. Karena, kalau orang asal mempercayai keputusan seseorang, itu mungkin akan membawa bencana di medan perang, dan Baron Noel yang mendengar itu, dia pun merasa lega. Lalu dia pun berkata, karena mereka mendapatkan tahanan perang, Baron Noel berpendapat kalau mereka diuntungkan dalam negosiasi dengan Kekaisaran Kronos. Tetapi, Roman yang mendengar itu berkata, dengan mengatakan, tidak juga, ada kemungkinan negosiasi tidak akan sesuai yang diharapkan. Kekaisaran tidak akan bernegosiasi. Tentu mereka yang memiliki kekuatan akan berusaha menyerang perbatasan negara lain. Bahkan jika situasi tiba-tiba berubah dan mereka yang berakhir diserang, atau ketika mereka sedang dalam konflik dengan negara lain, Kronos tidak akan bernegosiasi dengan mudah karena mereka kuat. Yang membuat mereka kepikiran sekarang adalah kekalahan mereka atas kerajaan Kairo yang termasuk kerajaan kecil dan lemah. Lalu, Baron Noel yang mendengar itu, dia pun bertanya kepada Roman, apa yang harus mereka lakukan? Dan Roman pun menjawab dengan tegas, kalau Kairo harus bertarung sampai akhir demi kemajuan dan kesejahteraan kerajaan, meski mereka harus tetap bertarung di tempat lain yang disebut meja negosiasi. Karena, Roman beranggapan kalau yang mundur terlebih dahulu akan menjadi pihak yang menerima kerugian terbesar. Di tempat lain di kerajaan Kairo, Raja Daniel pun mendapat panggilan sihir dari Baron Carlton sebagai perwakilan Yang Mulia Kaisar. Dia berkata kalau dia akan menyatakan posisi kekaisaran. Alasan kenapa penyerangan mereka karena didasari permintaan dari Marques Benedict. Namun, ketika orang yang meminta bantuan mereka Marques Benedict dikalahkan, Baron Carlton berkata kalau pasukan mereka sudah menyatakan kalau mereka akan mundur dari medan perang. Tetapi, apa yang dilakukan oleh kerajaan Kairo? Bukan hanya mengejar pasukan Kronos yang sudah mundur. Baron Carlton dengan marah dia berkata kalau prajurit kerajaan Kairo sampai membantai pasukan mereka dan membunuh individu berbakat seperti Count Fabio dan Kapten Gustavo. Dan Raja Daniel yang mendengar itu, dia berkata, apakah ada salahnya membunuh orang yang menyerang mereka di medan perang? Tetapi, dengan angkuhnya, Baron Carlton berkata, kalau apa yang dilakukan oleh kerajaan Kairo adalah salah, dan karena itu, Baron Carlton berkata kalau Kekaisaran menuntut kompensasi atas kesalahan kerajaan Kairo. Namun, Raja Daniel yang mencoba menekan pihak Kekaisaran Kronos, dia berkata kalau yang salah adalah Kekaisaran Kronos, karena merekalah yang terlebih dahulu menyerang kerajaan Kairo. Dan kalau situasinya dipaksakan seperti itu, Raja Daniel berkata kalau Kairo akan membawa masalah tersebut ke badan internasional. Baron Carlton, dia yang mendapatkan intimidasi dari Raja Daniel, bukannya takut dia malah tersenyum. Kemudian dia berkata, lakukan sesukamu. Kalian memang memiliki tahanan perang, tapi Kronos tidak akan bernegosiasi. Tapi aku akan memberimu pilihan, Roman Dimitri. Kami akan memotong satu tangannya. Asalkan dia mendatangi Kekaisaran dan berlutut menyerahkan tangannya, Kekaisaran tidak akan memperpanjang masalah ini. Kalau kau menolak, kerajaanmu akan menghadapi perang habis-habisan melawan Kronos. Batas waktu kalian adalah 10 hari. Tentukan keputusanmu dalam batas waktu yang diberikan.
Di sisi Raja Daniel, meski merasa kesal karena mendapatkan penghinaan dari Kekaisaran Kronos, dia tak bisa berbuat apa-apa karena keadaan kerajaannya yang sangat lemah. Lalu, Banner yang berada di belakangnya, dia berasumsi dengan berkata, kalau Kekaisaran Kronos berusaha menyingkirkan Roman Dimitri yang mungkin akan membahayakan mereka di masa depan, dan Raja Daniel, dia yang menyadari hal tersebut, dia pun berkata, kalau Roman Dimitri, yang disanjung oleh rakyat Kairo termasuk mereka orang-orang yang berada di istana, dia berkata kalau dia tidak mungkin menjual orang seperti itu untuk kepentingan kerajaannya, serta dengan tegas, dia berkata kalau dia tidak akan pernah membiarkan hal tersebut kepada abdi kerajaan yang setia. Dan karena situasinya semakin rumit, Raja Daniel memerintahkan Banner untuk memanggil Roman untuk membicarakan perihal tersebut. Setelah 2 hari kemudian, Roman yang sudah datang dan menghadap Raja Daniel. Setelah Raja Daniel mengatakan semua yang terjadi pada saat mendapat panggilan sihir dari Baron Carlton, dia pun bertanya kepada Roman, apa yang harus mereka lakukan, dan Roman pun berkata, kalau Raja Daniel menerima tawaran dari Kekaisaran Kronos, Roman berkata kalau mereka tidak akan bisa menghindari masa depan yang membuat kerajaan mereka dikendalikan oleh Kronos, dan karena hal tersebut, Roman pun berkata kalau dia akan menemui pihak Kekaisaran untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan meminta izin kepada Raja Daniel untuk mengirimkannya sebagai utusan ke Kekaisaran. Raja Daniel yang terkejut dengan perkataan Roman tersebut, dia dengan lantang berkata kalau dia tidak bisa membiarkan hal tersebut, karena dia berpikir, kalau Kekaisaran Kronos sedang berusaha menghukum Roman, dan kalau Roman berangkat ke Kekaisaran Kronos dalam situasi yang sedang mereka alami, Raja Daniel berkata kalau kemungkinan besar Roman akan mati. Di saat para bangsawan yang lain hanya mendengarkan saja, tak berselang lama Count Batius pun meminta kepada Raja Daniel untuk mencampuri pembicaraan mereka, dan setelah diperbolehkan oleh Raja Daniel, Count Batius berkata dengan mengatakan, Tuan Roman mengetahui solusi dari situasi ini. Seperti yang dikatakan Yang Mulia, bagi Tuan Roman, mengunjungi Kekaisaran Kronos memang sangat berbahaya. Kalau begitu, bukankah kita cukup mengirimkan seseorang dari kerajaan untuk menyampaikan pendapat kita pada Kronos? Lalu, Raja Daniel bertanya, apa maksud dari perkataannya tersebut adalah dirinya sendiri yang akan menjadi utusan kerajaan? Dan sambil menyeringai, Count Batius membenarkan hal tersebut, serta berkata kalau dia akan pergi menjadi utusan untuk menyampaikan pesan dari Raja Daniel kepada Kekaisaran Kronos. Raja Daniel yang mendengar itu, dia pun berkata dalam hatinya, dengan mengatakan, Rakun Kairo menawarkan solusi baru untuk kami. Mungkin Count Batius memang orang yang tepat untuk tugas ini. Dia salah satu politikus terhebat di Kairo. Dia bisa membaca dan memahami segala sesuatu tentang individu untuk mengambil keputusan yang sangat menguntungkannya. Tadinya dia memang anggota fraksi bangsawan, tapi dia memutuskan untuk memihak Roman dan berdiri di sisinya. Ini saja sudah cukup untuk membuktikan kemampuannya. Lalu, Raja Daniel berkata, kalau apa yang diinginkan oleh Count Batius, kemungkinan dirinya akan mati ketika memasuki Kekaisaran Kronos. Dan karena hal tersebut, Raja Daniel pun bertanya, apakah Count Batius siap mengambil resiko tersebut? Dan dengan tegas, Count Batius berkata kalau dia akan melakukan yang terbaik dalam menjalankan tugasnya. Dan setelah mendengar jawaban dari Count Batius, Raja Daniel pun bertanya pendapat dari Roman Dimitri. Dan setelah beberapa waktu berlalu tanpa diperlihatkan apakah Roman menyetujui hal tersebut atau tidak, setelah meninggalkan ruangan singgasana Raja Daniel, Roman yang sedang berjalan dengan Count Batius di salah satu lorong, dia pun lalu berhenti dan bertanya kepada Count Batius, apa maksud dari tindakannya tersebut, karena Roman berpendapat, kalau Count Batius memiliki maksud tertentu dari tindakannya itu. Next, kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.